tidak bisa. Anda tidak bisa tanpa perencanaan lingkungan yang benar, nggak bisa. Apalagi sekarang muncul Bappenas jargonnya harus scientific base, harus evidence base perencanaan itu. Nggak bisa dari langit katanya biasanya, nggak bisa. Jangan sampai. Kenapa dibuat ini? Karena sudah ada anggarannya kok konon. Jangan sampai. Kemarin salah satu direktur Bappenas mengatakan dia lihat di daerah, datang ke daerah, perencanaan masih banyak. Apa istilahnya? Aspirasi. Waktu yang repot. Nanti inspirasinya ibu bupati melapor. Ya, ini bapak apa adanya, bukan bapak politik ya. Karena Anda kan bergelut di sini. Beberapa bulan lampau diundang KKP. Tahu KKP? Pak Rasyid, kami ada program kampung nelayan yang maju. Wah, hebat kan? Apa yang maju itu? Oke. Anda pernah tanya nggak ke nelayan yang maju, ukuran nelayan di kepala nelayan itu apa? Boleh jadi Anda ngarang-ngarang program supaya keren, supaya keluar duitnya. Pada tujuan maju bagi nelayan bukan itu. Diam. Program itu sudah diadain. Ada tahu rempang? Rempang. Itu sebenarnya itu lahan Anda itu KPA. Mengapa rempang terjadi? Kalau lihat di televisi, itu menjadikan sampai mereka mengatakan, loh, kami sudah ada sebelum merdeka, nggak ada republik, kami sudah di sini semua merebut lahan juga lewat perang segala macam. Loh, tiba-tiba hanya disetip di atas kertas, dihapus itu, enak banget. Tapi luar biasa pemerintah mengadu masyarakat itu, yang pro dan kontra, kasihan masyarakat. Jadi nggak ditanya apakah sudah bahagia. Jadi mereka punya ukuran bahagia, sudah bahagia kok FPP sekarang. Yang menurut Anda nggak bahagia, yang menurut mereka bahagia, baru bersama. Nah, kalau mau menyamakan kebahagiaan itu ukurannya sama, artinya apa? Minimal pendidikan yang sama. Nah, pendidikan yang nggak sama, itu kan nggak gampang. Nggak gampang untuk buat kebijakan publik. Ya. Hanya berhadapan dengan publik yang gap pendidikannya besar, gap pendidikannya besar. Nanti kelihatan ya pemilu. Rakyat itu hanya bilang, wih hebat bapak ini. Apalagi nanti pakai bahasa Inggris, wih hebat bapak. Hanya itu aja bisa. Tapi atas gagasan apapun yang nggak ngerti, ya. Apalagi di bawah tangannya berduit, ya sudah lumayan. Main apa depan pada sih tidak mungkin, tidak mungkin pada sih. Saya bagian dari situ. Saya di dapil anu segala macam, tidak mungkin Pak. Dia yang bicara itu bagian dari itu. Nah, tapi kalau masyarakat pendidikannya sama, susah. Pendidikannya sama, pendapatannya sama, nggak gampang. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Terus ya, tapi kalau gap itu besar, gampang, buru-buruin, banyak. Apa pinjol? Kasih bunga waktu yang punya HP, wah, bunganya 5%. Murah dong. Tanya bank 12%, 5%. Ada uti bukan karena 5%-nya per hari, konon. Sudah dipinjam segala macam bayar. Kenapa bunganya gede? Loh, kan itu 5% per hari, tapi nggak pernah 5 per hari. Kalau Anda melihat sistem Anda, tidak mungkin bunga itu 5% per satuan waktu. Gampang. Ya, itu ciri-ciri
masyarakat quote yang pendidikannya sangat ya. Beberapa minggu yang lampau, mohon maaf ya. Mahasiswi mana? Unisba bikin apa? Berpakai happy sekian M itu mudah. Yang bapak sudah busa-busa nggak apa dapat M-nya. Kenapa ya? Gunain aja kan. Gap itu tuh nipu untuk lebih kaya sendiri gampang. Susah-susah kaya sampai S2 nggak usah. Peluangnya banyak. Jadi ini tantangan besar. Ya. Jadi kembali ke sini, tidak mungkin Anda mengatur dokumen masuk, tidak mungkin. Yang Anda bisa manage itu hanyalah berapa dokumen yang Anda bisa selesaikan. Sangat bergantung pada kapasitas organisasi Anda. Hanya dua hal. Bagaimana produktivitas pegawai Anda, bagaimana jumlah pegawai yang Anda mempunyai. Hanya itu saja, nggak ada yang lain. Berarti keputusan Anda terkait keputusan menambah pegawai. Anggaplah sementara ini produktivitasnya sudah hebat. Kalau belum hebat, tambah persoalan lagi. Ini bisa jadi satu tesis. Ya, Bapak pernah bimbing seorang mahasiswi yang S2 di tempat Bapak dari BKD. Sederhana dia berangkat. Saya tidak setuju dengan DP-DP itu. Itu nipu, tahu DP? Penilaian kepegawaian Anda perform atau tidak? Oh, DP3. DP3, tahu? Dia sendiri, dia menilai. Itu bohong semua kan. Sebuah syaratnya. Ya sekarang harus lebih dari yang sebelumnya. Ngaruh. Karena dianggap nanti wah macam-macam yang Pancasila segala macam. Ngapain? Itu nggak mau apa-apa. Itu kan administrasi lagi kan. Supaya pegawainya nggak dikeluarin gitu kan. Saya ingin satu cara bagaimana melihat kualitas sumber daya manusia. Ini tesis sendiri. Motivasi macam-macam, keterampilannya, pendidikannya, lewat pelatihan, wah macam-macam. Tidak tingginya segala macam. Yang ini saja. Oke lah, anggap sementara. Biar gampang, ini juga udah hebat. Kita pasangkan dua bekas pegawai pegawai. Kita anggap sudah hebat. Tapi keputusannya tinggal nambah pegawai. Kemarin Bapak tantang. Kalau buat struktur masih ingat tentang pegawai. Situ sudah ada pegawai yang ada. Ini yang pensiun. Ini pegawai. Ini pertambahan pegawai. Harus ada kebutuhan pegawai. Maka ini harus ada kebutuhan pegawai. Struktur jadi tetap ini harus ada pegawai yang dibutuhkan. Gap antara pegawai yang ada yang bukan itulah keputusan mengangkat pegawai itu tidak feedback. Jadi persamaan bertambah pegawai ini adalah pegawai yang dibutuhkan dikurangi pegawai dibagi waktu pengangkatan penambahan pegawai. Nah, persoalannya adalah bagaimana menentukan pegawai yang dibutuhkan. Ada yang buat PR coba dari mana? Dari langit. Kalau dari langit ya tetap aja ini nggak bisa. Sama dengan ini nggak bisa. Ini dasarnya harus bisa dihubungkan dengan gimana? Equation bagaimana? Persamaan. Ada yang punya gagasan seperti itu. Kemarin saya coba tuh izin Pak, dokumen dalam proses dibagi waktu pelayanan Pak. Terus itu